Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan membahas dari Xiaomi. Menarik ya, biasa dari Xiaomi. Untuk videoku sebelumnya juga masalah Xiaomi Mi 10 Ultra, bisa dibilang banyak lah yang nonton karena orang pengen tahu dengan Xiaomi Mi 10 Ultra. Dan yang terakhir ini adalah dari Xiaomi pada tanggal 30 September mengeluarkan 3 HP baru, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10T biasa tanpa ada Pro-nya. Yang terakhir adalah Xiaomi Mi 10T Lite. Baik, langsung saja. Aku ingin memberikan kejelasan lah untuk kalian. Mungkin yang bingung, mungkin Xiaomi Mi 10 Ultra itu lebih jelek atau enggak sih? Atau mungkin Xiaomi Mi 10 Pro ini lebih bagus, lebih worth it? Mari kita bahas dalam segmen ini ya. Jadi untuk Xiaomi Mi 10 Ultra yang pertama, kan itu bisa dibilang flagship yang terbaik yang diberikan di Xiaomi sebelumnya ya. Jadi aku bahas untuk masalah Xiaomi Mi 10T Pro dan Mi 10T yang biasa ya, hampir mirip. Untuk masalah body juga menggunakan Gorilla Glass 5 ya untuk Mi 10T Pro dan Mi 10T yang biasa untuk depan dan belakangnya. Memang untuk di Mi 10 Ultra sedikit lebih kuat lah karena yang belakang menggunakan Gorilla Glass seri 6. Tapi sudah oke lah dengan depan belakang seri 5 di Mi 10T Pro dengan harga yang ada. Sudah sangat oke lah, at least menjaga, dan apalagi kita juga menggunakan casing biasanya ya. Jadi untuk Mi 10T Pro ini untuk dengan bodinya dengan berat 218 gram, untuk yang biasa 216 gram, dan screen-nya hampir sama. Untuk depan itu kalian bisa bilang itu hampir sama dengan yang Mi 10 Ultra. Jadi 6,67 inch display dengan hole punch di ujung atas kiri. Tapi jangan salah, jadi untuk yang Mi 10T Pro dan Mi 10T yang biasa ini LCD ya, IPS LCD. Ini mereka memberikan HDR10 Plus juga, jadi bagus juga, tapi ini LCD. Jadi bagi kalian yang sensitif dengan color yang diberikan pasti berbeda, tapi untuk orang umum sih kalau nggak disebelahkan tidak akan berbeda. Dan apalagi mereka juga memberikan 144 Hz screen, itu sedikit lebih lah dibandingkan 120 Hz screen. Tapi memang berbeda ya, refresh rate yang tinggi di OLED dan LCD memang lebih bagus di OLED pastinya. Karena ini LCD, pastinya untuk security tidak bisa fingerprint on display seperti yang Mi 10 Ultra. Jadi ini ada di bodinya side mounted dengan fingerprint biasa yang ada di power button. Mungkin yang sedikit menarik adalah masalah kamera. Nah, kamera ini padahal yang sebelumnya hanya 48 megapiksel ya di Mi 10 Ultra, tapi di Mi 10T Pro ini memberikan 108 megapiksel untuk primary-nya. Jadi detailnya 108 megapiksel untuk primary, lalu 13 megapiksel ultra wide. Nah, di sini ada 5 megapiksel makro, tapi jangan salah, 108 megapiksel bukan berarti kualitas foto yang diberikan akan jauh lebih bagus dengan 48 megapiksel. Ini kita tidak bisa langsung tahu ya, tanpa melihatnya sendiri, karena memang 108 megapiksel itu juga tidak mudah untuk masalah software yang diberikan. Jadi menurutku sih ini masih kemungkinan akan lebih bagus di Mi 10 Ultra, dengan harga juga yang lebih mahal ya di Mi 10 Ultra. Tapi dengan hal lebih lagi, mereka memberikan mode-mode yang baru, contohnya ada Cyberpunk, lalu adanya Gold Vibes, Black Ice, Photo Clones, itu masalah software ya. Jadi mungkin menurutku itu di Mi 10 Ultra juga akan datang lah, itu hanya dalam segi software. Untuk video, mereka juga memberikan, walaupun di seri ini hanya 108 megapiksel, itu kan besar. Jadi tenang, akan bisa menggunakan 8K video 30 fps maksimumnya untuk kamera belakang. Untuk kamera depannya sama dengan yang Mi 10 Ultra. Jadi menggunakan 20 megapiksel juga, lalu untuk video sama dengan 1080 30 fps. Nah, yang berbeda untuk masalah di Mi 10T yang biasa dibandingkan dengan Pro adalah untuk masalah kamera memberikan 64 megapiksel untuk primary, lalu untuk masalah makro dan ultra wide-nya sama dengan yang Pro. Jadi dengan ini harganya bisa di-cut lah, karena 108 megapiksel pastinya akan sedikit lebih mahal dibandingkan dengan yang 64 megapiksel yang biasa. Untuk kamera depan semua sama. Yang menarik menurutku adalah dengan Havel ini mendapatkan Snapdragon 865 ya. Jadi ini sama, untuk masalah chipsetnya sama dengan yang Ultra, Mi 10 Ultra, tapi untuk yang Mi 10T ini chipsetnya juga sama. Tidak ada improvement menggunakan Snapdragon 865. Untuk baterainya, untuk Mi 10T Pro dan Mi 10T yang biasa ini memberikan baterai yang besar, 5000 mAh ya. Dan juga adanya fast charging, walaupun kita kehilangan untuk 125 watt fast charge, tapi ini masih diberikan 33 watt fast charging.
dan juga masih bisa wireless charging. Dan mereka ngomongnya sih pokoknya cepat ya, fast wireless charging. Dan untuk reverse wireless charging juga diberikan nih di Mi 10T Pro dan Mi 10T yang biasa dengan 5 watt. Jadi ya bisa dibilang yang terbaik lah, apalagi dengan baterainya juga 5000 mAh, pastinya akan lebih awet. Dan juga dengan LCD IPS walaupun dengan 144 Hz screen, pasti akan jauh lebih awet dibandingkan dengan OLED yang ada di Mi 10 Ultra. Dan juga untuk masalah kamera tadi yang sebelumnya aku katakan, dengan Mi 10 Ultra adanya periskop 120 kali, ini tidak ada. Jadi mereka lebih mengutamakan yang penting-penting lah yang menurut mereka, dan juga untuk customer yang mereka inginkan dengan harga dengan lebih murah. Mereka cut beberapa fitur yang mungkin tidak semua orang menggunakan. Dan untuk RAM-nya semuanya untuk Mi 10T Pro dipukul rata dengan 8GB RAM. Jadi untuk storage-nya saja yang berbeda antara adanya 128GB dan 256GB storage. Jadi menurutku sih bagus lah ya dengan Xiaomi memberikan dengan cut cost, bisa harganya turun, lalu fitur-fitur yang menurut mereka tidak terlalu penting. Memang sih untuk contoh teleskop dengan 120 kali juga jarang lah kita pakai. Itu pasti awal-awalnya aja seru-seruan aja. Tapi untuk umumnya dengan 865, orang itu kan pasti pinginnya dengan masalah performance ya. Dengan harga yang ini, mereka bisa berusaha harga tengah lah. Tapi, kalau kalian benar-benar mau dengan seri yang benar-benar flagship yang terbaik, masih Mi 10 Ultra. Jadi jangan salah ya, untuk masalah yang terbaik masih Mi 10 Ultra, tapi dengan kalian mau menghemat uang kalian, dengan adanya dapat 865 chipsetnya, dengan harga ini bisa dibilang sangat menarik yang diberikan oleh Xiaomi. Dan semoga info ini membantu kalian nih, untuk kalian yang mau menunggu Xiaomi, apalagi untuk seri Mi 10T ini. Dan untuk kapan masuk Indonesia, kita lihat saja ya, belum tahu. Karena untuk Xiaomi cukup lama sih aku lihat. Contohnya untuk Pocophone aja, yang menarik ya, seri menengah X3 NFC juga masih belum keluar sampai sekarang. Tapi kita lihat saja untuk di bulan Oktober ini bagaimana. Dan semoga juga Indonesia, Xiaomi, membawa seri HP ini ya, dengan 865, tapi dengan harga yang lebih murah. Dan juga untuk fitur-fitur yang menurutku sudah sangat bagus diberikan dari Xiaomi untuk penggunanya. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.